Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah, NIM 2118227. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perang Hunain dan Taif. Rasulullah berangkat menuju medan perang Hunain pada tanggal 6 bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, berjarak 19 hari setelah penaklukan kota Mekah. Hunain adalah nama lembah dekat dengan Taif. Nah, penyebab terjadinya perang ini adalah ketika kekuasaan berhala berhasil diruntuhkan oleh Rasulullah saat penaklukan Mekah. Nah, bangsa Arab telah tunduk pada Islam dan mereka berbondong-bondong masuk ke agama Islam. Nah, namun masih ada dua kabilah Badui yang memiliki fanatisme jahiliyah, yaitu suku Hawasin dan Saif. Para pembesar mereka kemudian bermusyawarah karena menurut mereka setelah Nabi Muhammad selesai memerangi kaumnya sendiri, dia akan segera memerangi mereka. Nah, sebab itu mereka ingin memerangi Nabi Muhammad terlebih dahulu. Kemudian mereka mengangkat pemimpin yaitu Malik bin Auf. Nah, Malik bin Auf mendapat banyak dukungan dari kabilah yaitu Bani Judsyam, Bani Sa'ad bin Bakar, dan Ausa dari Bani Hilal, sehingga pasukan yang turun bersamanya sebanyak 20.000 orang. Setelah itu, Rasulullah berketepatan hati untuk berangkat memerangi Hawasin dan Sakif. Beliau segera mengadakan persiapan, diantaranya dengan meminjam 100 baju zirah dan pedang kepada Safwan bin Umayyah yang pada saat itu masih musyrik. Nah, Rasulullah kemudian berangkat dengan 12.000 pasukannya, 10.000 dari pasukan Madinah dan 2.000 dari pasukan Mekah. Pada saat itu, sebagian kaum muslimin merasa kagum dan bangga karena jumlah mereka yang banyak. Salamah bin Salman mengatakan, hari ini kita tidak akan kalah karena jumlah kita yang banyak. Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah marah. Pada kenyataannya jumlah yang besar itu tidak memberi manfaat apapun sebagaimana yang difirmankan Allah pada surat At-Taubah ayat 25-26, yang artinya sesungguhnya kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu waktu kamu menjadi congkak karena banyak jumlahmu. Nah, maka yang jumlah banyak itu tidak memberi manfaat sedikit pun bagimu, dan bumi yang luas terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari dan bercerai. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Ya betul, ketika pasukan terdepan muslimin sampai di lembah Hunain, mereka langsung disergap oleh pasukan musuh yang bersembunyi di celah-celah dan tempat-tempat yang sempit. Nah, pasukan muslimin mendapat serangan anak panah yang banyak, sehingga keadaan tersebut menjadi kacau balau. Nah, sementara itu Rasulullah bergeming. Beliau tetap berada di medan perang, di atas tunggangannya. Beliau hanya sedikit sahabat yang menemani. Nah, sedangkan beberapa orang Mekah yang baru saja memeluk Islam dan beberapa orang yang belum terlepas belenggu dari kemusyrikan memiliki tanggapan yang berbeda melihat pasukan muslim ini banyak yang melarikan diri. Nah, Rasulullah kemudian memerintahkan Abbas yang memiliki suara lantang, "Wahai Abbas, panggillah sahabat Ansor." Abbas segera memanggil, "Wahai golongan Ansor, wahai para sahabat yang turun pada baiat Ridwan," teriak Abbas dengan keras. Nah, mendengar panggilan itu, sahabat Ansor segera menjawab, "Labbaik, aku sambut panggilanmu dengan setia, siap menerima perintahmu." Nah, pada akhirnya sekitar 100 sahabat berada dekat di Rasulullah. Kemudian mereka siap bertempur lagi menghadapi Hawasin. Nah, Allah kemudian menurunkan sakinah dan ketenangan pada Rasulullah, dan kaum muslimin juga menurunkan malaikat, pasukan malaikat. Nah, selain itu juga menurunkan rasa getar pada musuh ketika berhadapan pada Rasulullah. Nah,
kaum muslimin akhirnya berhasil mengalahkan pasukan musyrik dan memecah kekuatan mereka, sehingga mereka tidak lagi menghiraukan harta, wanita, anak-anak yang pada akhirnya menjadi ghanimah perang. Nah, musuh-musuh yang melarikan diri berhasil dikejar, ada pula yang berhasil dibunuh, dan ada juga yang ditawan. Nah, dampak dari kemenangan perang ini adalah banyak musyrikin Mekah yang memeluk Islam setelah melihat perlindungan Allah untuk pasukan muslimin. Walaupun perang Hunain telah selesai dan sebagian tentara musyrikin sudah menyerah, tetapi sebagian dari mereka berhasil melarikan diri. Nah, salah satunya adalah Malik bin Auf yang melarikan diri ke Thaif. Setelah Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa Malik bin Auf melarikan diri bersama pengikutnya kabilah Sakif ke Thaif, beliau memerintahkan tentara muslimin untuk mengejar mereka. Nah, setelah di Thaif, kaum muslimin melakukan pengepungan benteng persembunyian mereka. Namun tidak ada yang keluar dari benteng mereka. Nah, berhubung dengan gagalnya usaha penyerangan dan penyerbuan benteng Thaif, maka Nabi Muhammad SAW mengambil tindakan lain. Nah, Nabi memerintahkan supaya pengepungan terhadap benteng itu dihentikan. Kemudian beliau memerintahkan kepada tentara muslimin supaya menebang dan memotong pohon kurma dan pohon anggur mereka agar mereka keluar menyerang kaum muslimin. Nah, kemudian kemudian dari benteng ada yang menyerukan, atas nama Allah, untuk menjaga persaudaraan, hentikanlah pembakaran dan pembakaran kebun-kebun kami. Nah, kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada seseorang penyuruh supaya menyerukan, siapa saja yang meninggalkan benteng dan turun maka ia aman. Nah, pada waktu itu turunlah sekitar 20 orang dan datang kepada Nabi. Nah, sesudah lebih kurang 18 hari lamanya, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 hari, Nabi dan tentara muslimin menyerbu benteng, namun gagal. Maka Nabi berpendapat bahwa untuk membuka dan menaklukkan kaum Thaif itu memang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan memerintahkan Umar untuk mengumumkan kepada segenap kaum tentara muslimin untuk berkemas dan meninggalkan Thaif. Pengumuman itu diprotes sebagian kaum muslimin. Nah, mendengar yang demikian itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya baiklah, untuk bersiap perang lagi. Lalu mereka berperang lagi dan menyerbu benteng dengan begitu kuat, tinggi dan besar. Namun, angkatan perang muslimin terus dihujani panah hingga banyak yang terluka. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW meminta pendapat dari sahabat Naufal bin Muawiyah yang beliau paham tentang tabiat kaum Thaif, tentang cara yang sebaiknya, yakni tetap mengepungnya atau meninggalkannya. Lalu Naufal menyampaikan pendapatnya, ya Rasulullah, kaum Thaif ini seperti binatang musang di dalam lubangnya. Jika engkau menunggunya, berarti engkau menangkapnya. Jika engkau tinggalkan, mereka tidak akan membahayakan engkau. Nah, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka dan memerintahkan kaum muslimin supaya meninggalkan Thaif. Nah, maka perintah Rasulullah yang kedua ini mereka taati. Mereka bersiap meninggalkan Thaif dan dengan riang gembira. Nah, setelah itu Nabi Muhammad melihat keadaan seperti itu, tentara ini seperti itu, beliau lalu tersenyum. Nah, sesudah itu di antara tentara Islam mengemukakan bahwa sudilah kiranya beliau mendoakan kepada kaum Sakif dan Thaif. Nah, kemudian beliau berdoa, ya Allah, tunjukilah kaum Sakif dan datangkanlah mereka itu dengan orang-orang Islam.
Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersama tentara muslimin meninggalkan Taif dan kembali ke dusun Ciroanah, yang mana kembali mengurus dan menyelesaikan urusan harta jara atau tawanan untuk yang didapatkan pada peperangan Hunain. Jadi hikmah yang dapat kita ambil dari perang Hunain ini, kita tidak boleh sombong dalam keadaan apapun. Ketika kita berada di posisi atas, kita juga harus tetap rendah hati, tidak boleh terlalu membanggakan diri. Nah, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.